Jadi gue suka nggak setuju dengan cewek yang suka bikin konten ngerasa tahu tentang cowok. Begitu juga cowok, kalau pengen tahu cowok itu seperti apa, ini bajingan atau bukan. Tapi emang bener, semua pengalaman buruk gue dibrengsekin. Hai teman-teman, selamat datang di channel Victoria Tunggono bersama aku Tori dan sahabatku Diva Astabrata, panggil aja Olek. alias Olek. Jadi kalian sudah nonton 2 video kita yang sebelumnya. Kita sekarang mau membahas tentang gimana caranya supaya nggak dibrengsekin. Iya. Nah itu paling penting tuh ya. Iya, caranya menangkal para bajingan. Iya. Kita mau langsung ngebahas aja atau gimana? Oke, kalau kalian mau tahu lebih lanjut, stay tune. Terus nomor satu apa adalah itu caranya? jadi cewek mandiri, Iya. harus independen. Betul, karena dari pengalaman gua ngedeketin cewek-cewek itu agak ngebuat cowok jiper kalau si cewek itu udah mandiri, udah nggak mau dibayarin, dia bisa ngurus hidupnya sendiri, bisa pulang sendiri, nggak perlu diantar jemput. Itu jadi buat cewek, buat cowok. Buat cowok tuh mikir lah, Ah. cowok pasti mikir lah, gila nih cewek mandiri juga ya. Dia tuh mikir jadi, gua pakai strategi apa lagi dia pulang nggak mau, dia bilang bisa pulang naik, atau dia bawa mobil sendiri, dia mau dibayarin nggak kan gua udah punya duit, nah terus gua masuk lewat mana nih, nah cowok pasti mikir. Jadi emang benar-benar menutup celah manapun untuk para bajingan itu masuk. Tapi emang benar, semua pengalaman buruk gua dibrengsekin itu bikin gua jadi mandiri. Ya memang seharusnya semua cewek mandiri. Iya, kayak gua jemput ya, nggak usah, kita ketemu aja langsung sana. Iya gitu. Terus kalau ya apalagi kalau udah punya pendapatan sendiri, enak banget ya. Yaudah kita split bill aja ya. Ya. Jadi kayak benar-benar ya nothing tulus buat cewek, dan kayak ngasih tahu banget posisi kita ada di mana. Lu jangan macam-macam. Gua gak butuh lu. Baru kenal ini kan? Iya. Baru awal kenal ketemu. Dan itu benar-benar bikin benteng rupanya untuk para cowok bajingan ngedeketin kalian. Iya. Jadi cewek mandiri. Yang nomor 2. Nomor 2, jangan pernah ngasih lihat kalau kalian lagi murung atau depresi atau lagi sedih atau lagi galau atau lagi PMS mungkin. Balik lagi ke pengalaman gua lagi. Biasanya cowok-cowok yang brengsek itu adalah mereka tuh selalu manfaatin perempuan di saat kondisi atau ini mereka tuh lagi down banget, ngajakin jadi temen curhat, ya kan? Terus pergi kalau saya suka ngepost tuh, aduh, gampang nih masuknya nih. Iya, kalau statusnya lagi sendu kelabu gitu ya. Aku bosan dengan hidup ini, kayak gitu loh. Dia masuknya dengan yang kamu kenapa gitu. Terus akhirnya berawal dari teman curhat, terus nanya masalah, pura-pura ngedengerin, pura-pura punya solusi. Jangan nunjukin kedepresian kalian itu di sosial media. Jadi keep it to yourself. Kalau kamu karena juga sebetulnya mau cewek mau cowok, kalau statusnya nggak nyenengin tuh orang jadi males aja. Itu nomor 1. Apalagi itu juga menjadi celah untuk yang para bajingan itu untuk masuk juga. Jadi apapun itu, kalau kamu lagi bete, keep it to yourself, atau curhat sama sahabat, iya, atau sama diary, iya, dear diary. Jangan diekspos aja. Jangan diekspos karena itu berbahaya buat keselamatan jiwa kalian. Yang lagi udah stres, dimainin cowok tambah stres. Terus dia seneng banget gitu. Setidaknya kita udah ngasih tahu kalau sampai ada yang kayak gitu, jangan sekarapmu. Ya, jadi pokoknya apapun itu, ya balik lagi harus jadi orang independen. Iya. Harus strong, harus jadi cewek kuat. Mau kan? Ya, jadi selalu utamakan diri kamu sendiri, jangan pernah ngejar cowok atau ngejar sesuatu yang di luar kamu. Iya.
Oke, nomor 3. 3. Make up your mind. Jangan labil. Punya prinsip, Iya, punya goal, punya tujuan. punya tujuan. Kayak harus tahu aja gitu, kayak lu tuh hidup tuh mau ngapain sih, mau jadi apa, kayak gitu ya. Jangan sampai hidup kalian ditentuin sama pasangan atau cowok yang baru kenal ini. Nah, gue pernah tuh. Gue pernah keluar dari kerjaan cuma gara-gara si cowok itu, si mantan sih, nyuruh gue untuk cabut. Karena dia pertama karena beda kota, dia pengen gue satu kota. Kedua, dia pengen gue jadi entrepreneur, katanya. Padahal sih dia nggak senang aja kali ya kalau gue punya pendapatan dan dia pendapatannya nggak apa ya, yang lebih dari dia kan. Iya. Padahal teman kita, gue tau kan ada teman kita yang kerja di Iya. ini. Iya. Padahal gue baru belajar ya dari salah satu teman kita. Kalau lu si cowoknya kerja kantoran, si ceweknya baru boleh entrepreneur. Atau sebaliknya. Yang ceweknya kerja kantoran, yang satu lagi entrepreneur. Yeah. Kalau dua-duanya entrepreneur, wah. Beliau. Iya. Itu benar-benar kacau banget. Jadi it was my mistake and I learned the hard way. Tapi beneran deh, jangan pernah ngebiarin jalan kalian belok cuma gara-gara cowok. Pokoknya jangan labil. Biar nggak gampang dikontrol, itu aja sih. Jadi kamu harus tahu kamu mau ngapain, kamu tuh siapa, kamu tuh mau bagaimana, dan pertahankan. Jangan sampai belok gara-gara cowok. Selanjutnya nomor 4. Lebih aware sama diri sendiri dan sekitar. Betul. Kayak gua sendiri itu juga kalau ngedeketin cewek dulu ya, harus lebih aware body language, gesture, kayak gitu-gitu lah. Sekitar kita juga ngedukung atau enggak. Jadi kalau di cewek ya itu wajib banget sih. Iya benar. Jadi perkaya ilmumu, pengetahuan, wawasan. Kayak harus tahu, oh ini ciri-cirinya ini ya. Salah satunya dengan nonton video ini. Iya, baca-baca buku tentang body language. Bukan untuk menjadi curigaan sama orang, tapi jadi cerdas aja gitu. Iya. Jadi tahu, oh ini ketika ini orang bohong kamu tahu, ketika ini orang mencurigakan, red flag, kalian tahu kapan harus berhenti, kapan harus keluar dari sebuah hubungan. Betul. Dan gimana caranya supaya kalian nggak segampang itu percaya kali ya. Betul. Jadi paling penting adalah mindfulness, lebih aware, lebih mindful, lebih ya kan sekarang semua lagi mindful juga ya di mana-mana. Kayaknya itu sudah menjadi lifestyle yang baru. Gak ada salahnya kita jadi mindful juga. Nomor 5. Jangan terlalu cepat ngasih info tentang diri kamu sendiri. Oh itu bener banget tuh. Iya. Gitu ya. Karena dari pengalaman gue itu cowok-cowok biasanya itu pengen ngorek-ngorek tentang masa lalu, tentang info, nanti mulai nyari-nyari sendiri. Terus akhirnya disama-samain gitu, lo tuh kalau ngomong zodiak kayak lo zodiaknya ini ya, ini cocok kali sama gue, atau pokoknya segala macam kisah masa kalian di masa lalu tuh buat itu tuh informasi berharga yang bisa dipakai untuk mainin deh. Ya, jadi hati-hati apalagi data tentang diri pribadi, tentang masa lalu itu bisa dipakai untuk against you, karena dia jadi punya kartu as kita ya. Apalagi kalau yang cowok matre atau cowoknya brengsek banget yang bisa aja, ini contoh kasus KTP di foto terus akhirnya dia pakai buat pinjaman online. Yang kayak gitu dia ini tiba-tiba kalian terima bill kayak gitu, itu kan termasuk data diri dong. Iya benar-benar bajingan banget kalau dia udah tahu hobi, terus tanggal lahir, terus itu bisa dipakai untuk ngebuka password. Iya. Waduh, jadi itu udah masuknya ke hidup fraud. kalian. Jadi hati-hati, bukan cuma untuk fraud apa segala macam, tapi apapun itu adalah profiling ya. Iya. Maksudnya. Mikirnya jangka panjang lah, jangan pernah mikir jangka pendek. Jadi hati-hati. Yang selanjutnya nomor 6. Nah, jangan gampang curhat sama cowok yang baru kenal. Iya, biasanya cowok itu lebih cepet bapernya.
saya lihat nih kayaknya cewek sih kalau gue akhirnya deketin tapi cuma buat main. Dan cewek cenderung gampang dikorek kalau ditanya, kamu gimana? How was your day? Langsung deh cerita. Iya. Lagi kesel sama ini. Wah, Jangan itu deh. ternyata bisa jadi senjata ya. Jangan sembarang curhat deh sama cowok yang baru kenal gitu kan. Jadi keep it cool. Tapi nanti kalau kita misalkan gue nih naksir juga sama tuh cowok, terus gue jadi cool, ntar gimana? Ingat poin-poin sebelumnya dan 2 video sebelumnya. Selalu balik ke situ. Di situ nggak usah khawatir kalau emang dia bener-bener Ya. suka, dia nggak akan mundur cuma kayak gitu ya. Jadi tapi kalau ternyata dia mau brengsekin kita, kalau ternyata dia bajingan, Ya, dia akan mundur. Iya. Karena kita terlalu cool to be true. Terlalu independen, terlalu mandiri, terlalu susah untuk dicapai. Penting. Ambil bulan dulu. 7. Jangan gampang disentuh-sentuh atau kontak fisik secara Ya. fisik. Itu salah satu metode yang sering dipakai untuk membuat lawan bicara itu jadi lebih nyaman sama Ini kayak sedang kita. Kayak, apa kabar? Oh, gitu. Atau nggak apa-apa kali. Jadi tangannya tuh udah biasa untuk mainnya sebisa fisik. mungkin tuh nyentuh gitu atau santai aja nganggul kayak gitu. Itu tuh kalian langsung. Apalagi kalau sampai di paha gitu ya, Iya. itu udah no. Karena itu secara body language itu ya fungsinya untuk itu. Sama aja kayak kita kalau salaman tuh kan ada aturannya kenapa salam ada yang lebih keras atau yang lebih kayak gimana itu untuk ini gue lebih power daripada lu loh gitu. Itu sama lah gitu. Jadi beware kalau dia udah mulai kontak fisik selain salaman, itu udah mulai dicurigai karena Itu untuk membuat lebih nyaman. Itu orang sales banget. Tapi kalau ini ya logikanya kalau emang dia suka banget sama nih cewek, biasanya dia malah Ada awkward ya kan? Ada ya. Kayak dia malah nggak bisa nyentuh. Jadi Lebih kalau dia menghormati lah, lebih respect. jadi kalau dia udah gampang sentuh-sentuh itu udah biasanya udah nggak ada respect dan dia mau lebih. Nomor 8. Tanya aja ke teman-temannya kalau kenal, atau tanya ke teman cowok. Iya. Iya sih, dulu gue suka nanya dia, ini lagi deketin gue nih baca nih WhatsApp-nya. Nah biasanya dia Jadi gue suka nggak setuju dengan beberapa cewek yang suka bikin konten ngerasa tahu tentang cowok, karena sebetulnya sama aja. Kalau kalian pengen tahu cewek itu gimana, tanya ke teman dekatnya yang cewek. Begitu juga cowok, kalau pengen tahu cowok itu seperti apa, ini bajingan atau bukan, ya tanya ke cowok, jangan tanya ke cewek, karena cowok mikir pakai logika dan cewek sebagian besar masih pakai emosi, iya perasaan. nah tuh. Tapi benar sih, kayak berapa kali kayak gue merasa udah GR sama nih orang, terus gue bilang, "Leh, ini gini-gini." Ini Ya. mah Meme doang. Jadi ada gunanya juga kalau kalian punya teman beda jenis, Ya. itu harus dipertahankan minimal 1 orang. Ya. Yang memang Fungsinya adalah untuk nanya-nanya kayak gitu. nanya kayak gini-gini. Jadi nggak ada salahnya kamu nanya, jangan terlalu diem-diem juga terus tiba-tiba kejebak gitu kali ya. Atau setelah selesai baca buku bongkar bajingan. Nah, itu dia karena kita bongkar semuanya di sini. Terakhir nomor 9. Langsung aja tawarin dia komitmen. Kayak di video sebelumnya kita bahas tentang komitmen tadi. Ya itu, cowok brengsek pasti takut sama yang namanya komitmen. Tapi ya sih bener juga, kayak ada sepupu gue ngomongnya, kalau lu mau serius sama gue udah gak mau pacaran, Ya. gue mau nikah. Ya. Ya nggak harus besok, tahun depan juga nggak apa-apa, tapi kita menuju ke sana. Dan emang betul sih, kalau dia emang belum siap, dia akan ngomong dari awal. Dan kita benar-benar sebagai cewek nggak menghabiskan waktu dan tenaga untuk hal yang gak jelas gitu ya. Iya.
Kalau dari pengalaman gue pribadi juga, malahan istri gue tuh dulu setelah gue ajakin menikah dari awal langsung, tapi dia langsung bilang selama berhubungan sampai nanti nikah itu nggak ada yang namanya seks gitu. Dan karena gue emang serius carinya, gue siap komitmen, gue bilang iya, dan terbukti sampai gue nikah, sampai sekarang gue nikah aman-aman aja. Jadi itu buktinya kalau emang serius, cerita pribadinya Olek akan ada di buku Bongkar Bajingan, kisah perjalanannya mendapatkan istrinya saat ini. Dan itu nanti kita juga bahas di buku tentang pengalaman yang sebelum-sebelumnya supaya kalian mungkin terinspirasi. Tapi itulah yang namanya komitmen, itu penting buat cewek dan penting untuk ngetes si cowok. Komitmen dan komunikasi. Oke guys, itu dia tadi cara untuk menangkal para bajingan. Supaya nggak dibrengsekin ya sama cowok-cowok. Dan selanjutnya kita akan tunggu komen kalian, ya, dan Instagram di @bongkarbajingan. Kita tunggu DM, curhat, iya bebas, pertanyaan apapun nanti akan kita bahas di postingan-postingan kita berikutnya. Oke, gue Tori dan Olek. Terima kasih sudah menonton. Bye bye.